Masih bersama saya Maido Pelfrina, Saudara. Tim kampanye bidang hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho melaporkan Komisi Pemilihan Umum Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Tim Ridho menilai pendistribusian formulir C6 tidak merata hingga merugikan warga tidak bisa menggunakan hak pilih di Pilkada 2024. Tim Ridho membawa sejumlah bukti melaporkan KPU atas dugaan pelanggaran pemilu di Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Selain melaporkan KPU Jakarta Timur juga dilaporkan atas dugaan pelanggaran profesionalitas dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 soal adanya temuan pendistribusian formulir C6 yang tidak merata yang kemudian berdampak gagalnya warga menggunakan hak pilih. Yang kami laporkan ke DKPP adalah seluruhnya penyelenggara pemilu di Jakarta, terutama DKI Jakarta, ketua dan anggota. Kemudian berikutnya dari KPUD Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ketua dan anggotanya. Banyaknya C6 pemberitahuan yang tidak terdistribusi baik kepada masyarakat. Nah, hampir kalau kita lihat data survei, tingkat partisipasi rakyat Jakarta untuk memilih itu hanya 59%. Usai rekapitulasi tingkat kabupaten kota Pilkada Jakarta rampung, KPU Jakarta kembali mempersiapkan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada Sabtu 7 Desember. Rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi akan digelar besok di Hotel Saripan Pasifik Tamrin, Jakarta Pusat jam 4 sore yang dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota, serta saksi dari masing-masing paslon tingkat Provinsi Jakarta. Rekapitulasi tingkat provinsi ditargetkan rampung Senin 9 Desember 2024, termasuk pengumuman penetapan hasil dari rekapitulasi Pilkada Jakarta. Setelah selesai membacakan hasil rekap 8 kecamatan, KPU Jakarta Pusat merekap hasil perolehan suara. Hasilnya di tingkat kota Jakarta Pusat, perolehan suara paslon nomor urut 3 Pram Rano mendapatkan 220.372, sementara RK Suswono 152.235 dan pasangan Darmakun 44.865. Sementara itu di Jakarta Barat pasangan RK Suswono memperoleh 386.880 suara. Pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana memperoleh 109.457 suara dan pasangan Pram Rano memperoleh 500.738 suara. Untuk wilayah Jakarta Selatan, paslon RK Suswono meraih 375.391 suara, Dharma Pongrekun Kunwardana 90.294 suara, dan juga Pram Rano memperoleh 491.017 suara. Di Jakarta Timur, pasangan RK Suswono meraih 535.613 suara, Darmakun 136.935 suara dan pasangan Pramono Rano 635.170 suara. Sementara di Jakarta Utara, pasangan RK Suswono meraih 261.463 suara, Dharma Pongrekun Kunwardana meraih 77.026 suara dan pasangan Pram Rano meraih 328.486 suara. Sedangkan di Kepulauan Seribu, Saudara, pasangan Ridwan Kamil Suswono meraih 6.578 suara, Darmakun 653 suara dan pasangan Pramono Anung Rano Karno 7.456 suara. Dan kami ajak Anda untuk menuju kantor KPU Jakarta. Kita pantau bagaimana mekanisme lanjutan setelah rekapitulasi suara di tingkat kota sudah rampung dilakukan. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, ada Masni Rahmawati di sana. Masni, setelah rekapitulasi suara tingkat kabupaten kota rampung, apalagi tahapan selanjutnya? Ya, tentunya setelah rampung di tahap kota dan juga kabupaten untuk rekapitulasi,
suara begitu akan dilanjutkan untuk rekapitulasi suara tingkat provinsi Jakarta. Kalau kita melihat dari jadwal yang disampaikan oleh KPUD Jakarta untuk rekapitulasi tingkat provinsi yaitu dari tanggal 7 hingga 9 Desember 2024. Dan kita melihat juga bagaimana sudah dilaksanakannya persiapan yang dilakukan oleh KPUD Jakarta, begitu sudah ada rapat koordinasi yang dilaksanakan dari KPUD Jakarta dengan kabupaten kota, begitu bagaimana untuk persiapannya, di mana untuk rekapitulasi ini dimulai besok di Jakarta tentunya begitu dan bagaimana juga nanti persiapannya yang akan disampaikan juga oleh KPUD Jakarta, di mana tadi juga disampaikan persiapan-persiapan begitu, yaitu dari mendengarkan dan juga mempersiapkan keluhan dari setiap calon, apakah ada saksi yang tidak menandatangani dan juga keluhan khusus yang ditindaklanjuti nantinya pada rekapitulasi tingkat provinsi Jakarta. Dan juga sesuai dengan PKPU nomor 18 tahun 2024, di mana kita ketahui bahwa untuk rekapitulasi suara ini dari tanggal 30 November hingga tanggal 9 Desember 2024, dan untuk penetapan hasilnya begitu kita akan menunggu pada tanggal 16 Desember secara resmi, Maidop dan juga saudara. Dan juga jika dari setelah dilaksanakannya selesai rekapitulasi tingkat provinsi yaitu pada tanggal 9 Desember 2024, jika ini ada dari calon gubernur dan juga calon wakil gubernur yang ingin melaporkan gugatan ke MK, akan diberikan batas waktu 3 hari setelah rekapitulasi tingkat provinsi ini selesai begitu. Dan jika tidak ada gugatan, maka dari Mahkamah Agung, maksud kami dari Mahkamah Konstitusi itu akan melakukan penetapan calon gubernur juga calon wakil gubernur terpilih 3 hari setelah MK memastikan tidak ada gugatan terhadap hasil dari pemilihan Pilkada 2024 ini. Kita terus menantikan bagaimana nantinya besok jalannya rekapitulasi dari tingkat provinsi yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Desember 2024. Maidop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta.